Halo, Sagittarius. Kita ketemu lagi ya untuk pembacaan energi percintaan kalian untuk di bulan Agustus. Sebelum aku mulai, aku pengen ingetin kalau semua energi yang aku baca ini sifatnya general. Jadi bisa cocok untuk kamu, bisa juga enggak ya. Kalian cocokkan aja dengan situasi kalian. Bisa jadi ini memang mungkin untuk kalian, atau mungkin ini adalah energi pasangan kalian, jadi bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Bisa juga mungkin bukan untuk kalian, kalian boleh cek di moon, rising, atau Venus kamu. Dan kalau memang nggak cocok juga, kalian bisa pindah ke channel lain, coba kalian cari yang memang energinya lebih menarik untuk energi kalian. Oke, Sagittarius. Kita lihat. Ada retreat di sini. Jadi secara general ini kalian sedang menjauh dari dunia luar, sedang menyepi, lagi menyendiri, lagi banyak menghabiskan waktu untuk sendiri, banyak merenung tentang bagaimana perasaan dan pikiran kamu yang sebenarnya. Aku belum lihat apakah kalian itu memang single ataupun masih menjalani hubungan dengan si pasangan kalian ini. Yang jelas di sini kalian sedang menyendiri, sedang mencari tahu lagi jawaban dari diri kalian sendiri, mencoba menganalisa kembali seperti apa sih hubungan kalian ini. Menyendiri lah intinya ya, lebih banyak meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dan kita lihat di sini, kita lihat dulu bottomnya ya. Ada The Hangman. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, di sini kamu lagi banyak menyendiri. Yang bisa aku lihat di sini kamu menyendiri pun untuk mempertimbangkan tentang hubungan yang ada, mencoba melihat dari sudut pandang yang lain, mencoba mempertimbangkan situasi, memikirkan tentang pilihan hidup kamu, rencana kedepannya itu akan seperti apa. Bisa jadi kamu baru melepas sebuah hubungan, atau bisa saja hubungan itu, bisa saja kamu masih berada di dalam hubungan, tapi ini bicara juga tentang keputusan yang memang harus diambil. Mungkin kamu perlu melepaskan sesuatu, atau mungkin perlu melepaskan kebiasaan buruk atau pengalaman buruk yang memaksa kamu untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, aku rasa ini ada The Tower ya. Aku rasa awalnya ini ada pertengkaran antara kamu dengan pasangan kamu. Oke. Jadi hubungan kalian ini tadinya penuh kasih dan aman-aman aja. Ya, jadi komunikasi kalian pun awalnya baik-baik aja. Kalian berdua secara emosional juga matang dan seimbang. Dan untuk beberapa dari kalian, ada kemungkinan pasangan kalian ini dulunya itu adalah sahabat kalian sendiri. Atau ya mungkin jenis hubungan kalian itu memang adalah jenis hubungan yang penuh persahabatan. Tapi dengan adanya The Tower ini yang bisa aku gambarkan, kalian gak nyangka bahwa tiba-tiba ada kekacauan, mungkin ada pertengkaran hebat di antara kalian, dan tiba-tiba ada kebenaran yang terungkap yang kamu gak nyangka-nyangka. Dan di sini kamu seperti dipaksa untuk menghadapi kebenaran yang ada. Ego kamu, harga diri kamu ini seperti benar-benar dipapas dengan terungkapnya kebenaran itu. Dan kebenaran ini benar-benar merubah hubungan kalian, merubah hidup kalian. Terjadi perselisihan, terjadi ketidaksepakatan antara kamu dengan pasangan kamu, yang bahkan mungkin bisa menyebabkan perpisahan. Jadi bisa jadi ada yang sudah berpisah, dan mungkin aku rasa ada juga yang masih bertahan ya. Semua yang terjadi itu pokoknya pada akhirnya tuh membawa kamu ke satu keinginan untuk menyendiri.
Jadi kamu mencari kedamaian versi kamu sendiri, kamu mencari jawaban dan kebenaran untuk apa yang sudah kamu lewati. Bisa jadi ini adalah fase yang sulit untuk kamu, di mana kamu menyendiri juga supaya emosi kamu reda dulu, tenang lagi. Dan aku ngerasain ada rasa sepi juga yang kamu rasakan karena kamu gak berada lagi di hubungan yang kamu harapkan. Kalaupun kamu masih berada di hubungan, itu hubungan kamu tuh tidak sesuai lagi dengan ekspektasi kamu. Ya. Aku rasa salah satu hal yang sempat sulit untuk kamu jalani itu adalah proses di mana kamu belajar memaafkan semua yang sudah terjadi. Belajar menerima dengan semua yang sudah terjadi. Jadi di sini kamu sepertinya mencoba untuk mencari cara gimana supaya emosi kamu bisa lebih stabil lagi. Kamu berusaha untuk menyeimbangkan semua sisi hidup kamu. Dan untuk sebagian dari kamu, ada kemungkinan ya perpisahan yang terjadi atau percekcokan yang terjadi ini bisa jadi ada yang sudah pisah, ada yang masih bertahan ya karena sini The Hangman ini bisa juga menggambarkan bahwa ada suatu situasi bahwa dia tetap bertahan tapi dengan ya kaki kebalik gitu ya, dengan badan terbalik gitu. Jadi tetap bertahan dengan situasi yang sebenarnya nggak nyaman buat dia. Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya bisa jadi terjadi perpisahan, bisa juga enggak. Tapi yang jelas di sini kalau percekcokan itu, perpisahan itu berimbas ke finansial kamu. Jadi secara finansial tuh mungkin ada kemungkinan kamu juga terganggu. Dengan gitu kamu berusaha gimana caranya supaya keuangan kamu stabil lagi. Yang kamu inginkan itu tuh keseimbangan, keadilan. Ya. Ini yang aku lihat yang sudah lewat kemarin, dan di titik inilah kamu berada gitu. Jadi kalau ngelihat Queen of Pentacles di sini, ini kamu berjuang untuk membangkitkan kembali kamu secara finansial, memfokuskan diri kamu ke urusan karir dan finansial. Yang kamu butuhkan saat ini itu keamanan dan kestabilan. Jadi kamu belajar untuk hidup mandiri, berdiri di atas kaki kamu sendiri. Dan aku lihat untuk urusan hati pun kamu tuh sebenarnya lebih selektif ya. Sebenarnya kamu termasuk orang yang setia, termasuk orang yang serius dengan pasangan. Kamu termasuk orang yang teguh juga. Jadi nggak mudah menerima seseorang sebenarnya kamu itu. Jadi bukan karena mentang-mentang lagi ada masalah dengan pasangan, atau mungkin mentang-mentang kamu lagi single lantas kamu banyak bermain-main dengan banyak pria. Enggak, kamu bukan tipe seperti itu. Aku nggak ngelihat kamu seperti itu ya. Di sini aku lihat kamu itu malah sebenarnya termasuk orang yang cerdas, orang yang nggak mudah untuk diiming-imingi harta atau hadiah atau kata-kata manis. Jadi mungkin ada juga ya gitu yang ngedeketin kamu gitu ya, terus mereka ya mau mengiming-imingi kamu dengan kata-kata gombal lah ya gitu, mengiming-imingi kamu dengan harta atau hadiah, tapi kamu tuh nggak tergoyahkan gitu loh. Kamu termasuk orang yang tahu apa yang kamu mau, orientasi kamu ke depan itu juga jelas. Dan kalau berada di dalam sebuah hubungan itu kamu termasuk orang yang akan berjuang mati-matian supaya hubungan itu bisa berjalan lancar. Berjuang sampai mentok gitu ya. Tapi kalau kamu ngelihat perjuangan kamu ini nggak berarti apa-apa dan nggak ada pilihan lain lagi, nah disinilah kamu bisa jalan terus meninggalkan semuanya dan nggak lagi ngelihat ke belakang. Itu yang aku perhatikan. Kamu itu sebenarnya seperti itu gitu. Banyak impian ya. Ini ngelihatnya tuh banyak impian di kepala kamu sehubungan dengan masa depan kamu berikutnya. Banyak keinginan, dan dari banyaknya keinginan ini ada yang belum tercapai. Ya, bisa aja ya urusan hati ini masih jadi angan-angan kamu, masih hanya sekedar harapan gitu.
Jadi aku rasa tuh kamu harus hati-hati untuk menentukan pilihan hidup kamu, karena aku lihat di Seven of Cups ini ada pilihan kamu, tapi mungkin bukan yang terbaik untuk kamu. Dan pilihan ini mungkin pada nantinya tuh bisa membuat kamu menyesal, karena itu hati-hati. Ya. Kalau berurusan dengan hati, dengan asmara, ya bisa jadi pilihan yang ada saat ini bukan pilihan terbaik. Makanya hati-hati dengan pilihan yang datang. Ya mungkin kamu ketemu dengan orang baru gitu, atau ada pilihan baru. Yang jelas tuh ada kemungkinan pilihan yang ada sekarang pun sebenarnya ada tantangannya juga loh. Ada masalah di dalamnya dan kamu menolak untuk melihat masalahnya. Jadi ada kecenderungan kamu tuh mengabaikan masalah yang ada dan hidup di angan-angan kamu, hidup di ilusi kamu. Dan menurut aku ya kurang baik ya, hidup terlalu banyak di dalam ilusi, hidup terlalu banyak di angan-angan gitu. Aku nggak tahu nih, apakah pilihan yang ada sekarang itu samakah dengan orang yang di masa lalu? Yang jelas orang yang ada sekarang itu tuh pilihan yang ada sekarang itu tetap ada challenge-nya gitu yang harus dihadapi. Ada tantangan atau masalahnya itu tuh ada dan harus diselesaikan. Tapi aku ngelihatnya di sini kamu kayak mengabaikan masalah yang ada dan sedikit terhanyut dengan angan-angan yang ada. Padahal masalah yang ada itu harus diselesaikan, harus dicari solusinya. Nah, kalau ngelihat Five of Cups di sini, aku ngerasanya ini lebih mengarah tentang masa lalu loh. Jadi kamu kayak kejebak terus dengan masa lalu, yang akhirnya balik lagi dan balik lagi dengan masa lalu. Gitu. Aku ngerasa kamu ini masih berhubungan loh dengan si orang masa lalu ini. Orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Kamu tuh belum move on sebenarnya dari dia. Itu yang bisa aku lihat. Yang bisa aku rangkum tuh seperti itu. Jadi sebenarnya gini nih. Sebenarnya seperti yang aku udah jelasin ya di Queen of Pentacles tadi gitu ya. Kamu itu tuh termasuk orang yang teguh sebenarnya, ya. Ini kamu tuh termasuk orang yang teguh. Gak mudah menerima seseorang. Gak mudah untuk lawan jenis itu bisa ngedeketin kamu. Tapi aku lihat di sini tuh kamu seperti terfokus dengan satu orang yang sudah jelas-jelas pernah nyakitin kamu. Itu yang aku lihat sih. Kamu udah tahu nih, pilihan kamu ini pilihan yang tantangannya besar. Dan mungkin saat ini belum juga bisa dicari solusinya. Aku nggak tahu masalahnya apa yang sampai akhirnya kalian ini dulunya sampai ribut berat, sampai bertengkar, sampai mungkin ada yang sempat pisah atau gimana. Aku nggak tahu ya, karena aku baca di sini secara general aja, secara intuisi yang aku dapat gitu ya. Yang jelas itu ada masalah yang belum dapat solusinya. Makanya tadi keluar Seven of Cups di sini. Ada harapan, ada angan-angan, ada ilusi. Kamu tuh hidup di ilusi itu. Entah kenapa kamu tuh selalu balik lagi dan balik lagi ke dia. Padahal udah jelas semua kenangan yang menyakitkan itu juga mungkin masih juga nyempil di antara kenangan kamu tentang dia. Seharusnya kan kita bisa belajar dari pengalaman ya. Makanya tadi aku singgung, mungkin pilihan yang ada itu sekarang itu malah bisa membuat kamu nyesal nantinya loh, gitu loh. Oke? Oke. Nah, di sini ada Ace of Wands. Oke, benar nih. Dia ini orang masa lalu kamu sebenarnya ya. Jadi masih sama orang yang dulu dan orang yang sekarang itu masih sama. Jadi mungkin kamu sempat kepikir kalau hubungan kalian ini udahlah lenyap gitu aja lah. Seiring waktu juga akan berlalu. Tapi nyatanya dia masih ada muncul di kehidupan kamu lagi. Ya. Semua keputusan itu sebenarnya ada di tangan kamu. Mau balik lagi itu pun terserah kamu sebenarnya. Bisa jadi ini nih awal yang baru lagi buat kalian. Tapi ingat ya teman-teman ya. Awal yang baru ini seharusnya bisa menjadikan hubungan kalian itu menjadi hubungan yang lebih serius lagi. Jadi nggak main-main lagi seperti dulu. Ya. Jadi kalau memang ini adalah pilihan kalian, harusnya kalian bisa melakukan terobosan. Ace of Wands itu bicara tentang terobosan. Jadi untuk bisa mencari solusi dan hubungan kalian itu, kalian harus cari terobosannya apa nih gitu. Karena yang aku lihat tadi kan di Seven of Cups ini ada pengabaian masalah di situ. Nah itu,
Kalau memang ini adalah pilihan kalian, ya harus dicari solusinya, bukan diabaikan. Oke? Untuk setiap orang, ya, aku yakin setiap orang punya alasan yang berbeda kenapa kalian masih bertahan untuk dia. Dan aku di sini hanya bisa mengingatkan untuk menjadikan yang dulu itu sebagai pengalaman. Diambil hikmahnya. Dan kalau memang mau balikan lagi, ya dicari solusinya dari kekurangan hubungan di masa lalu. Supaya nggak terulang lagi, supaya nggak jadi penyesalan lagi. Oke? Paham ya? Dan di sini pesan tambahannya untuk kalian di sini ada apa ini tulisannya kecil banget. Have patience. Ya, oke. Jadi love is patient and kind always. Oke. Sorry. Cinta itu sabar, cinta itu baik hati. Aku sebenarnya rada aneh sih dengan pesan tambahan yang aku dapatkan untuk kamu ini ya. Di sini kamu malah diingatkan bahwa cinta itu sabar, bahwa cinta itu baik hati. Jadi kamu diminta untuk bersabar dengan situasi yang ada dan gak perlu terus mengingat atau mengedepankan semua rasa sakit hati di masa lalu. Ya, ya. Mungkin ini berhubungan dengan ini, Five of Cups ini gitu ya. Jadi gak perlu berfokus terus dengan semua kesakitan di masa lalu. Kalau memang dia yang kamu inginkan, ya fokuslah untuk mencari solusinya. Terobosan apa yang bisa kalian dapatkan untuk hubungan kalian. Ya. Dan mungkin juga ini berhubungan dengan bottomnya tadi, the hangman tadi ini. Jadi kamu diminta untuk melihat semua situasi dari sudut pandang yang lain, dari perspektif yang lain. Ya, semua terjadi kan dengan suatu alasan ya. Kalau sampai saat ini dia masih ada di kehidupan kamu pun, itu pasti ada alasannya gitu. Jadi dengan bisa melihat dari perspektif yang berbeda, mungkin bisa lebih mengasah tingkat kesabaran kamu terhadap situasi yang ada. Semua butuh proses, semua butuh waktu, butuh kesabaran. Tapi bukan cuma sekedar sabar, bukan cuma sekedar berbuat baik atau apapun itu ya. Tetap harus cari solusinya. Oke? Itu aja dulu untuk kalian Sagittarius. Thank you udah nonton video aku. Mudah-mudahan pesannya bisa kalian terima, bisa kalian terapkan untuk kehidupan kalian berikutnya. Kita ketemu lagi ya di video yang lainnya. Thank you, bye-bye.